saudaraku, satu firman Tuhan mengatakan di Mazmur 34 kalau saya nggak salah, dikatakan gini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Betul? Ada lagunya kalau nggak salah ya, betul ya Ko Herman? Gimana lagunya itu? Kecaplah dan lihatlah, ya, betapa baiknya Tuhan itu. Oke, dikatakan kecaplah dan lihatlah. Oke, kata kecap dalam bahasa Ibrani-nya itu ta'ah, kalau nggak salah ta'ah, artinya itu rasakan. Rasakan. Kalau hari ini saya ngomong saudara-saudara, apakah saudara pernah merasakan apa ya? Kalau di sini mungkin ada di antara saudara yang belum pernah memakan rujak. Saya menceritakan, saudara tidak akan pernah memahami apa rasa daripada rujak itu. Rujak itu bumbunya itu kacang dipotong-potong kecil, diremekin, terus dikasih cuka dikit gitu. Saudara tidak akan pernah bisa memahami seperti apa rujak itu. Betul saudara? Saudara perlu sendiri makan rujak itu baru saudara bisa memahami. Makanya firman Tuhan dikatakan bahwa kecaplah itu terlebih dahulu, bukan lihatlah dulu. Nah, lihatlah dalam bahasa Ibrani itu artinya memeriksa, memperhatikan. Jadi setelah kita merasakan kebaikan Tuhan, barulah kita bisa melihat. Barulah kita bisa, oh iya ya. Nah seperti itu saudara. Nah saya percaya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, bahkan kita sudah lewati hampir setahun. Kita sudah lewati masa di mana kita hidup dalam sebuah musim yang gak umum ya saudara. Oke, segala sesuatu dalam hidup kita berubah. Kita pikir di awal Maret tahun lalu kayaknya kita gak bisa survive deh. Kayaknya kita gak bisa lewati deh. Bagaimana mungkin kita bisa lewati? Namun ternyata berjalannya waktu kita bisa lewati. Kita bisa survive. Dan saya percaya itu kebaikan Tuhan. Kita merasakan pemeliharaan Tuhan. Kita merasakan kebaikan Tuhan, amin. So hari ini Ika, apakah Ika merasakan kebaikan Tuhan Ika? Pasti. Wow. Setiap hari itu kebaikan Tuhan tuh ada aja di dalam hidup kita. Oke Ika, boleh dong ceritain dong kita apa yang kebaikan Tuhan yang Ika rasakan? Oke, kalau dari aku sih ini by the way ya kita udah 1 tahun ya. Aku ingat banget 14 atau 15 Maret tahun lalu tuh keluar surat edaran bahwa kita akan lockdown ya, lockdown. Kita PSBB waktu itu ya. Sampai aku ingat banget waktu itu terakhir kali ibadah di Arkana itu 15 Maret. Jadi hari ini tuh pas 1 tahun ya, besok sih sebetulnya ya, pas 1 tahun. Dan satu hal sih aku merenung ya dari tahun lalu sampai hari ini yang berkat Tuhan yang sebenarnya banyak ya kebaikan Tuhan tuh, tapi yang paling di masa-masa ini ya itu satu sih sehat ya. Yes. Gitu dibanding dari tahun lalu, sepanjang tahun ini puji Tuhan aku sehat ya. Tiap kali kan aku tuh kerja dan tiap hari tuh ketemu orang sih sebetulnya. Nah jadi kalau misalnya aku tiba-tiba di swab atau itu untuk menjaga, untuk pengen tahu gitu gimana aku, nah setiap kali swab dan lain sebagainya itu aku selalu puji Tuhannya negatif, puji Tuhan gitu ya. Jadi aku selalu, Tuhan ini mah bukan karena aku bisa jaga kebersihan ya, walaupun itu penting, bukan karena aku oh ya kesana kesini semprot apa segala macam, bukan hanya itu doang, tapi benar-benar murni itu kasih karunia Tuhan, itu anugerah Tuhan sih. Jadi mungkin kalau aku, versi aku, kebaikan Tuhan yang paling banget aku ngerasain adalah kesehatan. Oke, kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan. Sekalipun kita ada di rumah masing-masing, saya mengencourage setiap Bapak Ibu Saudara untuk Bapak Ibu Saudara bisa dengan sengaja, secara intensional mengkondisikan Bapak Ibu Saudara untuk Zoom di sebuah tempat atau di sebuah situasi yang memungkinkan untuk Bapak Ibu Saudara bisa berkreasi dengan bebas. Oke, Bapak Ibu Saudara bisa menjadi diri Bapak Ibu Saudara sendiri. Oke, ketika saudara menyembah Tuhan, saudara bisa menikmati saudara menyembah Tuhan. Ini bukan sekedar pertunjukan nonton seperti kita menonton sebuah film. Oke, that's why kenapa kita memilih jalur untuk kita beribadah lewat Zoom. Oke. So bagi Bapak Ibu Saudara yang bisa memungkinkan videonya dibuka, silahkan dibuka. Oke. Dan yang lain bisa melihat Bapak Ibu Saudara menyembah Tuhan bersama-sama, nikmati Tuhan, berikan yang terbaik pada Tuhan, amin. Dan nanti ketika firman disampaikan, Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan catatan. Saudara bisa dengan serius, dengan secara intensional mencatat apa yang disampaikan, message Tuhan apa secara personal bagi Bapak Ibu Saudara. Amin.
Amin. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara siap memuji menyembah Tuhan? Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Tolong berikan digital reaction ya. Sebagai tanda kita sepakat kita memuji menyembah Tuhan secara bersama-sama. Oke, come on, come on, come on. Oke. Wow, thank you Lord. Yuk kita sama-sama satukan hati kita, yuk come on. Pejamkan mata Bapak Ibu Saudara. Angkatlah tangan Bapak Ibu Saudara. Nah mulailah naikkan pujian syukurmu. Naikkan kata-kata syukurmu. Firman Tuhan katakan hampirilah tahtanya dengan ucapan syukur. Masukilah hadiratnya dengan ucapan syukur. Tapi saudara selalu ada kekuatan ketika kita mengucap syukur. Selalu ada kekuatan ketika kita mengucap syukur. So apapun situasi kita. Come on, naikkan syukurmu. Naikkan syukurmu. Come on. Haleluya. Arahkan hati, pikiran, jiwa saudara hanya pada Tuhan. Dialah yang menciptakan Bapak Ibu Saudara. Dialah yang memberi nafas kepada Bapak Ibu Saudara. Dialah yang memelihara kehidupan Bapak Ibu Saudara. Matanya, telinganya terarah tertuju kepada saudara. Maka hari itu pagi hari ini, come on, arahkan hati, pikiran, jiwa kita kepada Kristus yang hidup. Bukan kepada layar, bukan kepada distraksi apapun, hanya kepada Kristus, come on. Haleluya. Sembah Dia. Naikkan syukurmu, haleluya. Hosana bagimu yang duduk di tempat yang tinggi. Engkau selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang Tuhan, berkumpul dimanapun kami berada Tuhan. Kami rindu memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu menaikkan suara kami bagimu Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk setiap kami dapat memuji menyembah Tuhan dengan benar, dengan pemahaman dan pengertian yang benar akan pribadimu Tuhan. Kami menyembahmu, katakan Bapa, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau ada di dalam kami Tuhan. Katakan Bapakku datang. Come on. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Kamu semuanya katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Angkat tanganmu katakan, ku nyanyi haleluya.
ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang menyembahmu di sini. Oh, ku percayakan ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari yang di rumah katakan, angkat tanganmu saudaraku. Ku nyanyi haleluya. Come on. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh, naikkan syukurmu buat perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Oh, it's about you and God. It's about you and God. It's about you and God. Come on, cheers. It's about you and God. Whoa. Whoa. Haleluya. Kau baik Tuhan. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Kau hebat Tuhan. Oh. Katakan, tak usah kami takut. Come on church, come on. Tak usah ku takut, sebab kau, katakan dengan boldness, come on. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Come on. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan lebih lembut lagi. Oh, oh. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
Kau hebat, perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa Come on, sekali lagi. Come on, katakan, kami mau bernyanyi haleluya Tuhan. Come on. Ku nyanyi nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Di hidupku, di hidupku Tuhan. Kau hebat, kau hebat, kau perkasa Tuhan di hidupku. Kau sanggup buat segala sesuatu, kau sanggup lakukan segala sesuatu. Oh, amen. Oh. Kiarabaya shikaralabaya. Setiap saudara yang sudah diberi karunia kepercayaan bahasa roh, come on. Setiap saudara yang telah diberi karunia bahasa roh, come on, naikkan bahasa roh saudara, come on. Shikarabata karalabaya shikaralabaya takaralaba sikaralayasi. Shikaralaya shikaralabaya takaralaba sikaralaba sikaralayasi. Oh, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam Tuhan ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan sungguh besar Diamu. Dia nyata, come on church, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layak, come on yang di studio angkat suaramu, hidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, yeah. Naikkan doa saudara, come on. Amin Tuhan. Teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin Tuhan. Kau layak. Terima segala pujian kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat keadaan yang mungkin Engkau desain, Kau izinkan. Sepertinya tidak ada lagi yang bisa menjadi pegangan kami. Terima kasih untuk itu Tuhan. Karena pada akhirnya itu menghimpit kami, menyadarkan kami, membukakan kesadaran yang sesungguhnya. Bahwa hanya ada satu yang tidak pernah bisa tergoncangkan, tidak tergoyahkan, selalu ada bagi kami, tidak pernah ninggalin kami. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin ada di antara kami yang sampai detik ini kami masih mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami memikirkan dengan otak kami. Kami memikirkan dengan kepintaran kami. Kami mengandalkan uang yang Kau percayakan. Kami mengandalkan kesehatan. Kami mengandalkan relationship. Kami mengandalkan segala sesuatu yang fana. Segala sesuatu yang pada akhirnya bisa hilang, diambil dari hidup kami. Hanya untuk membuktikan bahwa ada satu pribadi yang di dalam kita. Yang menantikan untuk saudara dan saya. Panggil Abah, Papa. I can't take it anymore. Lead me. Lead me Lord. Jalanmu bukan jalanku. Caramu bukan caraku. Pimpin kami Tuhan. Sebab Engkaulah yang maha tinggi. Yang layak terima segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Mari katakan dengan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan
kebenaran. Sekali lagi dengan lembut. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, naikkan syukurmu karena engkau memiliki Tuhan di dalam kehidupanmu. Kamu naikkan syukurmu karena engkau memiliki Tuhan di dalam hidupmu. Tahukah saudara, salah satu kebaikan Tuhan yang tidak akan pernah bisa tergantikan oleh apapun, bukan Tuhan sekedar memelihara kehidupan kita, namun karena Tuhan telah mati bagi saudara dan saya. Karena kematian Kristus yang memampukan kita punya akses kepada Bapa. Itu kebaikan Tuhan yang mahal, yang hanya bisa dibayar oleh kematian Kristus. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Bersyukur kami bisa bersama-sama di dalam Zoom ini Tuhan. Sekalipun kami terpaut jarak, saya percaya kasih setia Tuhan kami rasakan di setiap kami, mengikat kami di dalam satu persaudaraan komunitas. Hanya di dalam dan demi nama Yesus Kristus saya percaya dan kami mau katakan amin. Oke, Kak Oci lagi di mana nih? Saya lagi pelayanan di Jakarta. Saya mau memperkenalkan nanti pembicara kita hari ini, Joe Octavianus, orang yang keren, seorang yang tajam. Dia orang yang punya message juga tentang pemuridan, dan saya percaya dia diurapi Tuhan untuk menyatakan sesuatu buat kita. Nggak cuma pemuridan, tapi ada message khusus hari ini disampaikan dari Joe buat kita. So, kami juga mau terus mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara, untuk Bapak Ibu Saudara boleh terus tertanam di dalam komunitas kecil, saudara. Kita tahu dalam situasi yang gak mudah, oke? Kita tahu dalam situasi yang gak gampang, kita perlu untuk kita bisa ada di dalam sebuah kerumunan komplotan yang lebih kecil. Supaya apa? Supaya kita gak merasa kita feel alone. Kita boleh feel bersama-sama, feel together, oke? So, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk Bapak Ibu Saudara boleh tertanam di dalam klub. Oke, singkatannya cintai, lengkapi, utus, dan berdampak. Oke, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bisa tertanam di dalam komunitas kecil, Bapak Ibu Saudara boleh menghubungi di UCC Call Center. Di nomornya akan tampil di layar Bapak Ibu Saudara. Oke, di 0877 70001353. So, saya sendiri mengencourage Bapak Ibu Saudara untuk Bapak Ibu Saudara tertanam sekali lagi di komunitas kecil. Oke, saya percaya ini akan sangat baik, bermanfaat untuk pertumbuhan kerohanian Bapak Ibu Saudara. Oke, jangan pernah anggap enteng, sekalipun kita datang, kita cuma ngobrol-ngobrol, kita dengar saudara kita ngomong apa, Tuhan ternyata bisa lakukan sesuatu, Tuhan bisa berkarya lewat rekan-rekan kita, lewat saudara-saudara kita. Oke, so sekali lagi, yang mau untuk tertanam di dalam klub, dengan format saya rindu untuk klub, nanti akan ada seseorang yang menelpon Bapak Ibu Saudara untuk mengarahkan, memandu Bapak Ibu Saudara untuk ada di dalam klub. Oke, yang selanjutnya diingatkan juga tadi sudah ada sempat keluar, bahwa Zoom service kita, oke, itu mulai jam 9.50 pagi. Oke, nanti setelah ibadah hybrid pun, maka jamnya bukan jam kembali jam 10, tapi jam 9.50 gerbang Zoom telah dibuka. So, saya strongly encourage Bapak Ibu Saudara boleh datang jam 9.50 pagi. Oke, jam 9.50 pagi. Untuk apa? Supaya kita bisa berjalan sesuai timeline yang sudah ada. Dan kita boleh selesai tepat waktu. Oke, jam 9.50 pagi. Oke, bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali atau yang sudah namun belum melakukannya sampai hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk Bapak Ibu Saudara boleh terkoneksi dengan kami dan juga mengetahui pesan-pesan apa atau message-message penting apa itu melalui media sosial. Karena saya percaya hampir hari ini dari seluruh kalangan, dari umur yang masih muda sampai tua, semuanya sudah terkoneksi dalam sosial media. Oke, maka kita akan manfaatkan sosial media ini, oke, untuk persaudaraan kita. Oke, so Bapak Ibu Saudara bisa terkoneksi dalam sosial media kita lewat Instagram, lewat Facebook, atau lewat YouTube. Seluruhnya sama, alamatnya @UCC Bandung.
Oke, saudara bisa masuk lewat Instagram, saudara bisa masuk lewat YouTube. Oke, di YouTube telah ada rekaman seluruh servis khotbah yang ditampilkan dari tempat ini tertata dengan rapi di situ. Saudara bisa melihat, saudara bisa kembali mereview apa yang saudara mau review di sana. Oke. Lalu saya juga mau mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer kepada rekening BCA kita, oke, di 777 0666 168 atas nama Elvina Suryadinata. Atau Bapak Ibu Saudara, sekarang zaman semuanya dipermudah. Oke, ini akan mempermudah proses giving Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa meng-scan barcode yang sebentar akan tampil di layar Bapak Ibu Saudara. Oke, barcode-nya sudah ada. Bapak Ibu Saudara bisa ambil handphone Bapak Ibu Saudara atau pakai device yang lain, nanti di-scan. Ini akan mempermudah proses giving Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa membayarnya dengan saldo GoPay, dengan di situ ada OVO, ada ShopeePay dan sebagainya. Oke. Oke, Bapak Ibu Saudara, tetap gunakan protokol kesehatan sekalipun Bapak Ibu telah divaksin. Oke, kita tahu kita dalam situasi yang sempit, semua orang gelombang, secara bergelombang, saudara akan divaksin. Oke. So, Bapak Ibu Saudara tetap menggunakan masker dan protokol, dijaga protokol ini, dan yang pasti istirahat yang cukup, saudara. Ya. Oke, dan juga saya mau ingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menyumbangkan, minggu lalu telah disampaikan. Oke, Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menyumbangkan sepatu futsal Bapak Ibu Saudara, oke, untuk menolong 15 anak asuh, oke, yang merupakan bibit muda atlet futsal Kota Bandung, sebuah kehormatan, oke. So, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menyumbangkan sepatu futsal Bapak Ibu Saudara, maka Bapak Ibu Saudara bisa menggojekkannya atau menggrabkannya atau menggunakan kurirnya sekarang. Selagi ada beberapa di antara kami yang sedang standby di Arkana. Oke, sudah ada beberapa yang menyumbangkan sepatunya ke tempat ini. Namun bagi Bapak Ibu Saudara yang belum, dan oh ya terlupa, oh ya saya mau deh. Oke, Bapak Ibu Saudara bisa meminta tolong asisten rumah tangga Bapak Ibu Saudara kalau ada untuk menyiapkan dan langsung digojekkan ke tempat ini, ke Arkana. Oke, dan kontak personnya telah kemarin di broadcast lewat UCC Call Center, betul ya? Lewat Ignas. Oke, dan saudara bisa kontak ke handphone Ignas untuk janjian. Oke. So, sebentar kita akan sama-sama mendengarkan firman. Tentunya saya selalu ingat Bang Jo pernah bagikan tentang altitude, pernah bagikan berbagai hal yang selalu kalau beliau yang sampaikan saya selalu ingat nih. Bagikan tentang ini gitu. So, hari ini telah hadir bersama-sama kita Bang Jo Octavianus. Oke, seorang yang sangat kuat di dalam pemuritan ya. Seorang yang sangat kuat dalam pemuritan. Saya percaya gak hanya nanti ketika message disampaikan, tapi yang namanya ada impartasi pemuritan dari Bang Jo untuk kita semua. Silakan Bang Jo, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selamat siang semua. Thank you banget. Senang bisa hadir di tengah-tengah UCC, teman-teman UCC. Nah, sebelum saya mulai, saya mau ngajak kita semua untuk kita sama-sama kita berdoa ya. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi menjelang siang hari ini. Tuhan sudah mengumpulkan kami, Tuhan, dari berbagai tempat, dimanapun kami berada, Tuhan. Tapi Tuhan tetap persatukan kami, dan itu adalah hal yang luar biasa. Itu menandakan bahwa nggak ada satu kuasa gelap manapun, nggak ada suatu kuasa jahat manapun yang mampu untuk memisahkan kuasanya Tuhan dari keinginan kami untuk tetap bisa beribadah, keinginan kami untuk tetap bersekutu, keinginan kami untuk berkomunitas. Itu nggak bisa dikalahkan dengan kuasa manapun. Hanya kuasa Allah yang mampu untuk mengikat kami. Terima kasih ya Tuhan, dan pada pagi menjelang siang ini, kayak mendengar kebenaran firman-Nya Tuhan, kami mau mengerti tentang hatinya Tuhan melalui keluarga, melalui kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan, bukan pengetahuan manusia yang akan kami dengar, tapi inilah hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, gimana? Saya juga mau nanya juga, jelas suara saya jelas kali ya? Jelas kah? Oke, kalau jelas boleh. Oke, terima kasih. Ya, senang banget bisa, sekali lagi saya mau bilang, senang banget bisa ada di tengah-tengah keluarga UCC. Dan kalau misalkan teman-teman udah, ya betul ya, udah setahun ya, kita ada di rumah ya, kerja dari rumah, ibadah dari rumah. Ya, ini hampir setahun dan kita doakan supaya COVID tidak berumur panjang ya. Jangan sampai lama-lama juga gitu ya. Karena setiap gereja juga udah rindu untuk bisa ketemu langsung, bisa berkomunitas bersama-sama. Karena kalau kayak gini kan nggak enak ya.
Kalau kayak gini tuh kita cuma bisa ngelihat papan nama doang gitu kan. Kalau misalkan di gereja kita bisa lihat mukanya, kita bisa reaksinya. Ada yang udah mulai ngantuk-ngantuk gitu ya. Atau lagi bawa firman gitu di depan. Kalau lagi di depan kita bisa lihat semua orang kan reaksinya kan. Pas lagi ngomong sesuatu ada yang nyenggol gitu kan. Itu hal-hal yang sulit untuk dilihat pada waktu Zoom seperti sekarang ini gitu ya. Nah, tapi kelebihan dari Zoom, kelebihan dari online itu adalah apa? Mungkin ada teman-teman juga atau Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini mungkin nggak berani pakai dibuka videonya karena mungkin ada yang belum mandi gitu kan. Kapan lagi ikut ke gereja nggak mandi ya kan? Atau misalkan atasnya rapih, bawahnya celana pendek. Nah itu kan nggak pernah kita lihat ada ke gereja orang pakai celana pendek. Ya tapi itulah keunikan ya, keunikan. Keunikan lain kalau saya ikut Zoom adalah itu belum di-unmute. Nah, atau kayak tadi kesalahan teknis ya. Memang teknis hari-hari ini seringkali disalahkan ya menjadi kambing hitam, tapi ya nggak apa-apa ya. Nama juga si teknis nggak pernah mikirin kita, ngapain juga kita mikirin teknis kan? Jadi ya paling nggak ada sesuatu yang sukacita ya, walaupun ada penuh kesukaran, ada masalah, yang penting apa? Sukacita dalam Tuhan, itu yang paling penting. Nah, biasanya saya kalau misalkan mampir, ya saya diundang sama Pastor Oji gitu ya, sama rekan-rekan dari UCC, saya selalu bawakan tentang penginjilan, tentang pemuridan. Nah, beberapa waktu lalu, Pastor Oji sempat share, Jo boleh nggak lo bro share yang lain? Wah, kenapa share yang lain ya? Nah ini saya izinkan saya untuk boleh share screen, ya. Nah katanya. Jo, untuk saat ini coba share tentang keluarga. Waduh, tentang keluarga ya. Oke. Kenapa? Dan Pastor Oji cerita bahwa saat ini karena kita di gereja, kita saat ini lagi punya satu tujuan, satu aim, yaitu untuk membuat stronger family, keluarga yang kuat. Nah, melalui dari stronger family ini, saya mengambil satu tema tentang Together Stronger. Woi, padahal bahasa Indonesianya gampang ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh gitulah. Cuma biar keren kan ini Together Stronger gitu ya. Nah, kenapa Together Stronger? Karena saya yakin gini. Kita ini lucu ya. Saya ingat-ingat lagi gitu ya. Kalau kita lihat data saat ini pada waktu masa pandemi, itu angka perceraian itu meningkat loh. Nggak cuma di Indonesia. Itu rata di seluruh dunia, semuanya meningkat. Karena yang mengalami pandemi ini nggak cuma Indonesia, seluruh dunia ngalamin pandemi ini. Dan semua ngalamin bahwa gini, orang ngalamin bahwa dalam rumah tangga, orang jadi ketahui bahwa ini adalah fase yang baru lagi buat mereka. Makanya angka perceraian tinggi, ada banyak konflik, ada banyak masalah. Kenapa? Karena mungkin biasanya kan orang kalau sampai pergi kerja, mungkin di rumah paling banter, mungkin di rumah ada sekitar 8-12 jam, ya kan? Tapi sekarang ini kan ada hampir sekitar lebih dari 10 jam, lebih dari 16 jam, kita bersama-sama di dalam rumah gitu kan. Walaupun ada yang kerja di luar, kebanyakan di rumah. Jadi antara pasangan suami dan istri kebanyakan ada di rumah. Anak-anak juga sekarang sekolahnya ada di rumah juga gitu kan. Ibu-ibu sekarang punya tugas yang lebih hebat lagi. Jadi guru. Makanya gara-gara ibu-ibu jadi guru, murid-murid sekarang kangen sama gedung sekolah karena katanya ibunya lebih galak daripada guru di sekolah. Bercanda ya Bu ya. Semoga saya nggak bisa di ban ya jadinya. Nggak boleh masuk ke UCC. Nah tapi satu hal yang saya tahu dan satu hal yang saya percaya gini. Masalah boleh ada, dan masalah itu justru yang membuat kita jadi semakin dewasa, ya kan? Masalah yang membuat kita semakin dewasa, masalah membuat kita jadi semakin mengenal lebih lagi tentang pasangan kita. Nah, itulah kenapa penting banget untuk kita bisa mengerti tentang kenapa Tuhan ingin keluarga itu menjadi kuat. Ya, kenapa Tuhan ingin keluarga itu kuat di dalam Dia. Nah, ada satu ungkapan yang saya dapatkan dari Joey Bonifacio. Joey Bonifacio adalah one of the pastors dari Victory Church Philippines. Dia terkenal dengan Lego Principles-nya di dalam pemuridan. Tapi satu hal yang menarik, dia pernah berbicara tentang keluarga. Dia bilang gini, keluargalah yang membentuk gereja, bukan gereja yang membentuk keluarga. Menarik sih, keluargalah yang membentuk gereja dan bukan gereja yang membentuk keluarga. Dan kalau dipikir-pikir benar juga. Kita ini kan ada di dalam satu komunitas. Komunitas kita ini terbentuk dari berbagai macam keluarga. Nah, karena kita keluarga-keluarga ini berkumpul, berkomunitas, kita yang bentuk gereja.
So kita yang membentuk budaya, kita membentuk suatu kebiasaan, pergaulan, komunitas kita. Kita yang membentuk dari berbagai macam keluarga, dari berbagai macam latar belakang. Kita berkumpul di tempat yang bernama UCC hari ini. Nah, kalau misalkan kita tahu bahwa gereja atau UCC saat ini dibentuk dari keluarga, dari masing-masing keluarga, maka kita percaya bahwa komunitas kita seharusnya membuat keluarga juga menjadi keluarga yang semakin mengenal akan Kristus. Dan suatu komunitas itu bisa berhasil memperkenalkan Kristus dalam keluarga kalau apa? Kalau ada timbal baliknya juga. Kalau keluarga juga semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan tentunya. Nah, ada satu firman Tuhan yang akan saya angkat. Yang pertama adalah 1 Timotius 3 ayat yang ke-15. Firman Tuhan bilang gini. Jadi aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai apa? Sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran. Jadi yang Tuhan mau adalah gini, ketika kita berdoa sama Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kerajaan Allah diwakilkan di dalam keluarga kita. Amin. Jadi keluarga kita harus mencerminkan kerajaan Allah. Karena menurut firman Tuhan yang kita baca pada saat ini adalah bahwa hidup dalam keluarga Allah adalah yang diinginkan Tuhan menjadi keluarga yang hidup sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan gambar dan rupa Allah, sesuai dengan rancangannya Allah, itu terbentuk dari keluarga. Dan keluarga juga yang menjadi penopang dalam kehidupan kita. Oh iya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu pasti pernah ya ke kantor bareng atau misalnya punya usaha bareng. Tuh kita ngelihat ada satu orang ketemu sama kita, mukanya cemberut aja gitu ya. Loh, datang-datang kita lagi pada ketawa-ketawa, kok ini orang datangnya cemberut. Lalu apa yang kita bisa ngomong? Kayaknya lagi ada masalah ya sama istrinya, atau dia lagi ada masalah sama suaminya. Ya kan? Kita langsung punya satu cara pandang. Kalau ada orang datang gitu ya, dan dia punya masalah, kita tahu, kayaknya di dalam keluarganya lagi ada masalah. So, kalau misalkan nih, Bapak Ibu, di sekolah misalkan, ada seorang anak, dia punya nilai turun terus gitu ya, nilai ulangannya turun, nilai ujiannya jatuh gitu ya. Satu hal yang pasti diklaim oleh pihak sekolah adalah sepertinya ada masalah di rumahnya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa ketika firman Tuhan bilang bahwa keluarga adalah tiang penopang, itu penting. Bayangin kalau misalnya dalam keluarga itu ribut terus, dalam keluarga itu ada masalah, dalam keluarga ada percecokan, maka yang ada pengaruh Bapak Ibu adalah seluruhnya, seluruh kehidupan di dalam keluarga itu, baik suami, istri, anak, semua hidup akan terpengaruh. Nah itulah kenapa penting sekali untuk benar-benar di tahun ini kita punya aim yang sama, punya tujuan yang sama, membuat keluarga semakin kuat. Stronger family. It has to be aim this year. Itu memiliki keluarga yang kuat. Itu harus jadi tujuan yang benar. Nah, waktu saya diminta sama Pastor Oci untuk bagi tentang keluarga, saya ada satu hal yang lucu, yaitu gini. Waktu Pastor Oci cerita bahwa, coba bagi tentang keluarga, saya udah siapin satu hal yang akan saya bagikan, yaitu tentang bagaimana kasih itu bisa menjadi pengikat gitu ya, kasih bisa menjadi pengikat. Lalu yang saya pikirkan adalah Kolose 3 ayat 14. Karena firman Tuhan bilang bahwa di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itu yang dalam pikiran saya. Terus saya lihat YouTube-nya UCC, wah ternyata beberapa minggu yang lalu Pastor Oci pun juga membagikan firman yang sama. Firman yang sama itu tentang kasih harus kenakanlah kasih. That's hal yang luar biasa adalah gini yang saya percaya bahwa kasih itu memang harus dikenakan sama seperti kita pakai baju Bapak Ibu. Dan Kak Ucu juga ngomongin yang sama lagi. So it's really wonderful gitu ya kalau Tuhan kasih satu hal yang harus dibagikan. Saya percaya itu adalah hatinya Tuhan. Kenapa? Karena gini, baju itu nggak cuma sekedar mode ya. Saya tahu kalau misalnya ada seseorang pakai baju, kita bisa kenalin, oh
dia kayaknya orangnya adalah orang yang simple. Kita bisa lihat dari bajunya simple, sederhana gitu ya, orangnya simple. Atau misalkan, wah ini orangnya gaul. Ya, dari mana? Dari bajunya. Sehingga kita bisa tahu latar belakangnya dia. Tapi baju juga itu adalah sesuatu yang harus kita kenakan. Baju itu bukan cuma sekedar aksesoris, ya kan, kita nggak pernah pakai baju sebagai aksesoris. Tapi baju ini sebagai penutup, sebagai pelengkap. Makanya firman Tuhan bilang, kenakan kasih. Kenapa? Karena tanpa kasih kita akan terasa seperti telanjang. Kita sama seperti nggak pakai apa-apa. Di dalam keluarga kekristenan penting banget ada yang namanya kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya bicara soal kasih, ini nggak cuma bicara soal gini, oh I love you, wah ini nipu ya, gue paksa, nggak gitu ya. Bukan soal aku cinta padamu, kau juga mencintai aku, kalau nggak cinta, okelah kita paksakan cinta itu. Enggak. Yang namanya cinta itu adalah gini, dalam keadaan senang, kita bisa mengekspresikan cinta kita. Pada waktu ada konflik, kita tunjukkan kasih dengan penundukan diri. Sama-sama bilang sama saya, penundukan diri. Penundukan diri. Oh, yang namanya penundukan diri itu nggak gampang, Bapak Ibu. Betul ya? Nggak gampang. Penundukan diri itu perjuangan. Penuh dengan sacrifice, penuh dengan pengorbanan. Tapi penundukan diri adalah ciri dari kasih, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangin nggak sih, kalau misalkan suami berantem sama istri gitu ya, lagi berantem, siapa yang dimenangkan Bapak Ibu? Kalau misalnya salah satu berargumen, dua-duanya berargumen, siapa yang menang? Nggak ada yang menang. Sama-sama kalah Bapak Ibu sebetulnya. Pada waktu suami lebih berargumen dan menyatakan sepertinya menang, istri sedih, apakah itu kemenangan bagi suami? Enggak. Ketika istri punya argumen dan dia argumennya benar atau menang argumennya, dan suami menjadi sedih, apakah artinya istrinya menang? Enggak. Karena cinta itu bicara tentang dua-duanya bahagia, Bapak Ibu. So, nggak ada salahnya kan kalau misalkan kita satu hal tentang kasih adalah mengalah, ya nggak sih? Mengalah. Karena ketika kita mengalah, sebenarnya pada waktu salah satu menang di dalam sebuah argumen, nggak ada dua-duanya menang, dua-duanya kalah. Tapi ketika satu orang mengalah, dua-duanya menang, Bapak Ibu. So, belajarlah untuk mau menundukkan diri. Karena kasih itu mempersatukan, kasih itu menyempurnakan. Dan pelajaran yang waktu itu juga Pastor Oci juga sempat share adalah gini, pakaian itu juga menunjukkan identitas kita. Kalau di dalam keluarga nggak punya kasih, Bapak Ibu, nggak menunjukkan kasih, maka kita akan diragukan ketika kita mengklaim bahwa kita adalah keluarga Kristen, Bapak Ibu. Karena keluarga Kristen cirinya apa? Kasih. Kalau misalkan ada argumen, satu pihak mengalah, ketika ada masalah, kita mengerti, kita bisa ngasih kasih kita, dan orang lain bisa lihat, wah gila ya, keluarga yang harmonis itu dibangun bukan karena 100% hidupnya akan happily ever after seperti dongeng Cinderella, Bapak Ibu. Tapi keluarga yang harmonis dalam Tuhan adalah ketika mereka bisa melewati masalahnya bersama-sama dan ada Tuhan bersama-sama dalam masalah mereka. Ya. Jadi Bapak-bapak, hari ini kalau ibu-ibunya, kalau istri-istrinya mulai ngomel, Bapak-bapak tahu apa yang harus dilakukan adalah apa? Penundukan diri. Minta maaf. Tapi jangan sekedar minta maaf untuk selesaikan masalah. Minta maaf harus ada alasannya. Karena gini, kamu minta maaf supaya cepat selesai masalahnya kan? Ibu-ibu pasti akan gitu, cepat-cepat langsung. Iya, kita harus minta maaf, ngerti kenapa kita minta maaf. Ya Bapak ya. Nah, ibu-ibu udah mulai senyum-senyum, saya yakin. Walaupun nggak buka videonya, saya yakin ibu-ibu pasti senyum. Loh kan? Nah, ini nih, pas nih. Harusnya nih, aduh, si Kokoh mana harusnya denger nih hari ini. Nah, ini kalau saya udah pada nyenggol-nyenggol nih. Ya, tapi ibu-ibu, gantian dong, jangan cuma bapaknya doang. Ibu-ibu, kalau misalkan ibu-ibu mau komplain, mau ngomel, lihat waktunya juga ya. Jangan pada waktu bapak-bapak lagi mukanya lagi merengut ya, lagi punya masalah dalam kantor, dalam kerjaan, terus tiba-tiba langsung,
Uang mana buat tagihan listrik? Belum bayar tagihan listrik ini. Ini kartu kredit masih numpuk, kamu mana uangnya? Aduh, ini belum cuan-cuan juga, ini gimana suaminya? Nah, jangan dicerocosin begitu ya. Pelan-pelan. Yang paling gampang ketika suami lagi ada masalah, kasih dulu kopi, ya kan? Kasih kopi, kasih teh manis gitu ya. Kasih makanan dulu supaya dia bisa merasakan ketenangan. Wih, benar. Istri saya mencintai dia. Dan kalau misalkan ada cinta sebagai identitasnya, maka apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita tahu ada Yesus hadir. Dan kalau ada Yesus hadir, maka nggak ada masalah pun yang nggak bisa diselesaikan dengan baik. Amin. Makanya Bapak Ibu, kalau lagi ada masalah, lagi ada konflik, saran yang pertama adalah gini, bawa di dalam doa. Hal yang pertama apa? Bawa dalam doa. Ya ampun, lagi ada masalah, berdoa. Ya nggak gampang, namanya juga lagi emosi kok usah berdoa. Nah itu dia. Pendudukan diri bukan hanya sekedar menundukkan diri di depan pasangan. Tapi pendudukan diri juga hadir ketika apa? Ketika ada emosi yang sedang besar-besarnya dalam kepala kita, dalam hati kita. Anak-anak muda di saat ini yang mungkin lagi kesal sama orang tuanya juga sama. Belajarlah menundukkan diri di hadapan Tuhan ketika emosi muncul, ketika kamu lagi ada konflik. Ini lagi marah nih. Tuhan, saat ini aku lagi kesal banget nih sama istri aku nih. Lagi kesal sama suami aku nih. Lagi kesal sama orang tua aku nih. Tuhan, gimana ya Tuhan? Kalau sesuatu masalah dibawa dalam doa, biasanya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketenangan. Betul ya? Ketenangan. Minta Roh Kudus jamah hatiku. Roh Kudus jamah hatiku. Yang pertama kali mesti dikoreksi bukan lawan bicara kita. Yang mesti dikoreksi pertama kali adalah siapa? Hati kita. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama adalah ketika ada masalah, langsung ingat pada Tuhan Yesus. Berdoa. Apakah masalahnya cepat selesai? Satu juga selesai? Enggak. Tapi pada waktu kita berdoa, kita sedang mengundang Kristus hadir bersama-sama dengan kita, menyelesaikan masalah bersama-sama dengan Kristus. Karena kita tahu, ketika kita menyelesaikan masalah dengan Kristus, maka nggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tapi kalau kita emosi, ketika kita ada masalah, dan membawa kekuatan kita, yang ada apa Bapak Ibu? Masalah nggak selesai. Yang ada masalah semakin besar. Dan ketika masalah semakin besar Bapak Ibu, ingat bahwa tidak ada penderitaan yang melebihi dari salib Kristus. Semua orang boleh punya masalah, semua orang bisa mengalami penderitaan, semua orang bisa mengalami kepahitan dalam kehidupannya karena darah kelakuan dari pasangannya. Tapi ingat, ketika engkau mengalami penderitaan, ingatlah pada Kristus karena tidak ada penderitaan yang melebihi salib Kristus. Amin. Bahwa para istri, para suami, dan anak-anak saat ini, ya Anda mungkin yang masih tinggal bersama orang tua, yang masih jomblo. Ingat, jomblo itu bukan pilihan, jomblo itu bukan nasib ya. Jomblo itu pilihan kita karena kita ingin menjadi orang-orang yang berkualitas dalam Tuhan, gitu ya. Jangan siapa bilang bahwa yang namanya jodoh itu nggak harus milih. Jangan pilih-pilih. Jangan percaya ya, kamu sih terlalu milih-milih. Ya jodoh tuh memang harus milih-milih. Waduh, kalau jodoh karena umur gitu ya, karena kita pengen cepat-cepat married karena umur atau karena dipaksa, jangan Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu, jangan anak-anak ya. Justru kita memang harus milih-milih pasangan ya. Kita harus memilih pasangan di dalam Tuhan. Tapi ingat satu hal ini, tidak ada penderitaan yang melebihi salib siapa? Salib Kristus. Di dalam salib Kristus ada satu paket. Paketnya apa? Kasih. Maka Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu lagi kesel-keselnya sama pasangan, lagi jengkel-jengkelnya sama pasangan, ingat salib Kristus. Aduh Tuhan, kalau aku nggak ingat Engkau Tuhan, itu singko ya, udah kasih kopinya, udah saya kasih campuran yang lain, gula maksudnya. Tapi karena aku ingat kasihnya Yesus, sianida udah saya buang. Saya kasih kopi yang lebih enak karena saya sayang sama Yesus, maka saya cerminkan dengan Kristus. Nah itulah Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita harus ingat ada salib Kristus yang harus kita ingat selalu. Nah, Efesus 5:33 bilang gini, bagaimanapun juga, kata pertamanya itu, bagaimanapun juga, walaupun lagi nggak ada duit, bagaimanapun juga,
Walaupun lagi ada masalah, bagaimanapun juga. Walaupun lagi ada senang, bagaimanapun juga. Itu kata pertamanya. Bagi kamu, masing-masing berlaku apa Bapak Ibu? Coba apa? Para suami baca. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Bapak-bapak, ada nggak yang pernah ngambil pisau? Aduh, lagi iseng beset-beset badan sendiri iseng aja, lagi iseng gitu kan? Nggak ada, Bapak Ibu ya. Nggak ada. Semuanya pasti ingin mengasihi dirinya sendiri. Makanya kita mandi, cuci muka, ya facial kadang-kadang gitu kan ya. Kenapa? Karena kita mengasihi diri kita sendiri. Dan firman Tuhan bilang gini, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri apa? Hendaklah menghormati suaminya. Kalau misalkan ini terjadi Bapak Ibu, pasti keluarga harmonis. Tapi ingat, kata pertamanya tadi apa? Bagaimanapun juga. Artinya apa? Gak ada keluarga yang gak ada konflik. Gak ada keluarga yang tanpa masalah. Semua keluarga pasti pernah ada konflik, pernah ada masalah. Tapi kenakanlah kasih. Kenakanlah kasih. Amin. Nah, Bapak Ibu, keluarga adalah tempat di mana semua dasar karakter manusia dibangun. Karena keluarga adalah tempat di mana semua dasar karakter manusia itu dibangun, Bapak Ibu. Nah, kenapa saya berani untuk bilang begini, Bapak Ibu? Kalau misalkan tadi saya sempat cerita tadi, kalau misalkan ada seseorang bermasalah, maka hal yang pertama orang akan tanyakan adalah bagaimana keluarga dia. Kalau ada anak-anak bermasalah, maka konselor biasanya yang paling pertama dia tanya adalah, apa latar belakang keluarga kamu? Oh, broken home. Iya kan? Biasanya seperti itu. Maka keluarga akan menjadi tempat di mana kita mengeluarkan ciri kita sebagai orang Kristen atau enggak. Itu dari keluarga, Bapak Ibu. Tapi keluarga juga, Bapak Ibu, itu menentukan karakternya anak, Bapak Ibu. Menentukan karakter kita, Bapak Ibu. Kalau misalkan contoh Bapak Ibu ya, saya baru saja melayani satu orang, Bapak Ibu. Dia sangat rasis sekali, Bapak Ibu, sangat rasis sekali. Dia hanya pengen berkumpul dengan orang yang satu golongan, satu etnisnya aja. Dan ketika saya tanya, kenapa kamu kok seperti itu? Kenapa kamu seperti itu? Kenapa kamu memandang orang lain tuh ada suku lain itu kayaknya lebih rendah dari kamu? Kenapa? Kenapa kamu hanya pengen bergaul dari etnisnya kamu aja? Karena dia bilang, karena dari dulu orang tua saya bilang bahwa etnis kita ini etnis yang paling baik di antara yang lain. Maka saya percaya kalau saya berteman, saya hanya berteman dengan etnis saya aja. Etnis yang lain tuh nggak baik. Dari mana Bapak Ibu dia belajar? Orang tuanya Bapak Ibu. Hal yang lebih gampang lagi untuk Anda yang sudah menikah Bapak Ibu. Kita di keluarga, kalau misalnya Bapak Ibu sudah menikah Bapak Ibu, kita belajar untuk membangun keluarga dari siapa sih Bapak Ibu? Kita mengcopy dari siapa? Dari orang tua kita, betul ya? Kita menghargai pasangan dari siapa, bagaimana kita melihat bagaimana papa menghargai mama kita, bagaimana mama menghormati papa kita, bagaimana mereka berinteraksi. Dan tanpa kita sadari, alam bawah sadar kita mengcopy itu semua, dan kita perlakukan kepada pasangan kita ketika kita sudah berkeluarga, Bapak Ibu. Nah, kita belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh orang tua kita. Kita belajar dan meneladani juga dari setiap kebaikan orang tua kita. Kursus keluarga di gereja, Bapak Ibu, hanya sekitar 3 bulan, Bapak Ibu. Itu nggak bisa mengcover seumur hidup kita belajar dari orang tua kita. Kalau Bapak Ibu menikah di usia muda, mungkin di usia 20 tahun, 25 tahun, itu sudah terkopi 25 tahun di dalam pikiran, dalam bawah sadar kita. Dan itu kita bawa dalam keluarga kita. Nah, tapi satu hal yang bisa mengubah itu semua adalah kasih Kristus datang pada Yesus. Karena Bapak, Ibu, saudara sekalian, keluarga menentukan karakter anak kita. Kita punya tanggung jawab yang lebih, Bapak Ibu. Nggak cuma sekedar menjaga perasaan pasangan kita, nggak cuma sekedar untuk menjaga keharmonisan rumah tangga kita, tapi ada hal yang jauh lebih besar yang kita harus jaga, yaitu apa? Karakter anak-anak kita.
Kalau Anda nggak bisa mengalah untuk pasangan, paling nggak mengalahlah untuk anak kita. Betul ya? Harta yang paling besar adalah keluarga. Itu keluarga cemara ya. Tapi harta yang paling nggak bisa dibeli adalah apa Bapak Ibu? Anak Bapak Ibu. Anak. Betul ya? Kalau misalkan kalau ada anak kita sakit Bapak Ibu, apa sih yang ada perasaan ibu-ibu yang hadir pada hari ini? Ibu-ibu biasanya pada bilang gini, kalau bisa ya, biar saya aja yang sakit, anak saya nggak usah sakit, biar saya aja yang gantiin. Betul ya? Semua ibu-ibu pasti punya perasaan yang sama. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu hari ini, kalau misalkan kau sulit untuk mengampuni pasanganmu, mengampunilah karena kau melihat anakmu. Engkau nggak mau lihat anakmu punya perilaku buruk di luar sana. Menjadi anak yang penuh dengan kepahitan, anak yang sulit untuk mengampuni, anak yang nggak punya kasih. Mereka bisa mengampuni, mereka bisa punya kasih. Selain mereka mengenal kasih Kristus, tapi juga karena mereka melihat bagaimana keluarga di mana mereka tinggal. Karena keluarga adalah tempat di mana semua dasar karakter manusia dibangun. Kita punya tanggung jawab yang lebih Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum semuanya terlambat, yuk bangun kasih. Ingat tadi saya bilang, yang paling utama, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ketika ada masalah, yang pertama kali Anda lakukan ketika ada emosi sudah memuncak, ketika sudah ada masalah, datang pada Tuhan, berdoa. Susah Pak? Iya. Siapa yang bilang gampang? Nggak gampang. Menundukkan diri sendiri itu paling sulit. Ya kan? Menyelesaikan masalah proyek di kantor atau di usaha, itu jauh lebih mudah. Tapi yang paling sulit adalah menundukkan ego kita masing-masing. Tapi anak-anak, ingat peranmu. Di sini perasaan ini bukan cuma untuk orang tua, bukan cuma untuk pasangan, tapi juga untuk anak-anak juga. Engkau yang hadir di dalam pertemuan Zoom kita, dalam ibadah Zoom kita pada pagi hari ini, kita punya peran. Sebagai anak kita punya peran sebagai perekat hubungan ayah dan ibu kita, sebagai perekat orang tua kita. Ketika kita tahu bahwa ada masalah di dalam orang tua kita, berdoa pada Tuhan. Tundukkan diri kita di hadapan Tuhan, berdoa untuk mereka. Mendoakan mereka. Karena mereka masih bisa tetap ada sampai hari ini. Karena mereka melihat kalian. Melihat anak-anak. Dan jangan jadikan masalah dalam keluarga menjadi alasan untuk kita berbuat yang negatif di luar rumah. Jangan jadikan alasan. Karena keputusan kita untuk kita menjadi pribadi yang benar atau tidak ada di tangan kita. Bukan di tangan orang tua kita. Bapak Ibu Saudara sekalian juga. Ketika kita menilai pasangan kita, jangan karena, pantesan aja ada keluarganya begitu sih. Enggak. Keputusan ada di tangan siapa? Di tangan kita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang paling penting bukan cuma sekedar penundukan diri di depan Tuhan untuk berdoa, tapi juga penundukan diri membangun mezbah di dalam keluarga. Itu penting Bapak Ibu. Duduk bersama-sama. Mengambil waktu. Komunitas klub ada dalam gereja, tapi ada komunitas lagi yang lebih kecil, yang namanya keluarga. Sudahkah Anda membangun hubungan di dalam keluarga Anda? Sudah membangun hubungan dengan Tuhan di dalam keluarga Anda? Itu penting Bapak Ibu. Waktu baru aja semalam Bapak Ibu saya share di youth ya. Jadi kebetulan pada waktu pandemi ini saya kira bisa membina satu youth ya di Jakarta Bapak Ibu dengan teknologi seperti ini ya, dengan Zoom, dengan Google Meet kita bisa membina youth Bapak Ibu, dan Tuhan percayakan saya untuk bisa membina youth di sebuah gereja di Jakarta. Dan pada waktu kemarin saya cerita gini Bapak Ibu, sebuah bangunan yang besar itu pastinya bangunan itu bisa jadi besar, bangunan bisa jadi tinggi. Kayak di Jakarta kan bangunan tinggi-tinggi Bapak Ibu ya. Kalau di Bandung kan kita ngelihat flat aja, genteng aja semua gitu kan. Ada bangunan ruko cuma setinggi-tinggi itu aja. Tapi kalau kita ke Jakarta apalagi lewat daerah Sudirman, itu bangunan tinggi-tinggi. Tapi di antara semua bangunan tinggi itu ada satu hal yang bisa membuat bangunan itu tinggi, adalah sesuatu yang tidak terlihat, yaitu apa? Fondasinya, dasarnya. Nah, kalau kita nggak punya fondasi yang kuat Bapak Ibu, maka kita akan mudah untuk digoyahkan. Maka Bapak Ibu,
Jangan jadikan alasan bahwa kita punya pasangan yang bermasalah, maka membuat kita nggak bisa menjadi orang yang nggak punya kasih. Kenapa? Maka yang dibetulkan yang pertama kali adalah fondasinya. Fondasinya adalah apa? Hubungan kita di dalam Kristus. Maka hari-hari ini saya mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, menasihati Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana mesbah keluarga kalian? Bagaimana mesbah Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah? Bagaimana mesbah keluarga Anda dalam rumah? Karena itu akan menjadi fondasi yang paling kuat di dalam rumah tangga. Anak-anak, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan hari-hari ini? Kita akan lebih mudah menyalahkan orang tua. Kita akan lebih mudah menyalahkan pasangan. Tapi sudahkah kita bangun hubungan setia dengan Tuhan? Seminggu sekali, Bapak Ibu, di dalam hari Minggu nggak cukup, Bapak Ibu. Atau seminggu 2 kali kita ngumpul dengan klub dan juga hari Minggu, itu juga nggak cukup, Bapak Ibu. Nggak cukup. Ketika engkau dengarkan firman Tuhan di setiap hari Minggu, Anda nggak mendigest firman itu untuk diri Anda sendiri. Ya, ketika Anda punya hubungan sama Tuhan, Anda sedang mencerna firman itu untuk diri Anda sendiri. Dan Anda akan dikenyangkan dengan firman Tuhan itu. Sehingga ketika ada masalah, firman itulah yang akan memberikan kekuatan bagi Anda. Kenapa? Karena Anda makan firman, Anda dikenyangkan, dan ketika ada masalah, firman itulah yang akan membuat Anda menjadi kuat. Kenapa? Karena Anda setiap hari bangun hubungan sama Tuhan. Itu yang membuat Anda kuat. Tapi kalau Anda setiap hari, atau Anda hanya menikmati firman, hanya dari hari Minggu aja Bapak Ibu, maka Anda hanya menikmati firman dari kunyahan orang lain Bapak Ibu. Coba sekarang saya tanya Bapak Ibu, masa Bapak Ibu mau makan dari kunyahan orang lain? Kan nggak mau dong, jijik pisan gitu kan, nggak enak dong ya. Itu kan kalau misalnya, saya lagi makan coklat, terus Anda tanya sama saya, kalau tadi di awal kan tentang rujak ya, tadi worship leader ngomong tentang rujak. Nah, tapi kalau saya ngomong tentang coklat, lalu Anda tanya, Jo, coklatnya rasanya gimana? Rasanya manis. Mau nyobain nggak? Nih rasanya manis. Lalu saya kasih kunyahan saya kepada Anda. Anda pasti akan menghindar. Lalu, tapi kalau misalnya Anda bisa menghindar dari kunyahan coklat saya, lalu kenapa Anda mau mengunyah firman yang sedang dikunyah dari orang lain kalau begitu? Ngerti maksud saya ya? Maka Bapak Ibu, menikmati firman di hari Minggu aja itu nggak cukup. Anda mesti mengunyah firman, menikmati firman, makan firman setiap hari. Fungsinya apa Bapak Ibu? Bangun hubungan dengan Tuhan, agar kita punya kekuatan dalam Yesus. Amin. Kalau ada Yesus dalam keluarga kita, kalau ada hubungan dengan Yesus baik dalam hubungan kita, maka kasih itu ada, Bapak Ibu. Maka ketika Pastor Oji bilang beberapa minggu yang lalu untuk kenakan kasih, itu menjadi nyata kenapa? Karena kita bangun hubungan sama Tuhan. Itu dulu aja Bapak Ibu. Bangun hubungan sama Tuhan, penundukan diri dalam Tuhan, penundukan diri dengan pasangan, penundukan diri pada orang tua, itu menjadi penting. Maka kalau itu saja dulu, ya itu saja dulu dilakukan Bapak Ibu, maka tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Kenapa? Karena ketika kita menundukkan diri, artinya kita membawa Kristus, membawa Yesus dalam keluarga. Kita seringkali mikirkan bahwa Yesus dalam keluarga itu gimana ya? Ya itu, tundukkan diri dengan Tuhan. Ketika ada emosi, berdoa dalam Tuhan. Tuhan, aku lagi emosi nih Tuhan. Kumahanya Tuhan. Gimana nih Tuhan cara menyelesaikannya? Pak, lucu atuh Pak, masa lagi marah, lagi emosi datang sama Tuhan, marah-marah sama Tuhan. Lebih baik Anda ketika emosi datang sama Tuhan, lalu keluar dari ruang doamu, keluar dari kamarmu, keluar dari tempat persembunyianmu ketika berdoa, engkau bawa kasihnya Tuhan, daripada ketika lagi emosi, bawa emosimu kepada pasanganmu. Bukannya masalah selesai, ribut yang ada. Tapi ketika engkau ada kasih, kau bisa datangin anakmu, ya kan? Kau datangin pasanganmu, kau akan bilang, Mi, sebenarnya aku tuh lagi ada masalah tadi, sebenarnya pengen marah, tapi aku tuh ingat sama Yesus. Waktu minggu kemarin diingetin di gereja, benar-benar harus tunduk sama Tuhan, makanya Mami itu berdoa, Papi itu berdoa. Papi cuma mau ingetin, Mi, sebenarnya Papi itu kesel sama Mami itu. Tapi Papi itu sayang sama Mami. Wah ini, Mi, aduh. Kalau istri ngomongin gitu, wah, apa Papi? Papi itu mau ngomong apa? Pasti istri itu langsung kalau lagi berbinar-binar, apapun masukannya, pasti didengar. Kalau nggak percaya, boleh ambil voucher ke depan, nanti ditukarkan ya. Garansi uang kembali kalau nggak percaya. Tapi benar Bapak Ibu.
Dan istri-istri juga gitu. Kalau lagi kesel sama suami, bilang, aduh, tadi sebenarnya papi teh kesel sama papi teh. Coba mami teh ingat, berdoa. Langsung, makanya mami teh sayang sama papi. Papi, boleh nggak mami minta papi coba kalau lagi ada kerjaan di rumah, lagi ada kerjaan di luar, lagi emosi, kembali ke rumah, coba tenangkan hati supaya hidup kita damai. Wah, kalau itu terjadi Bapak Ibu, pasti harmonis. Amin. Anak-anak sama, kalau engkau lagi kesel sama orang tuamu, engkau nggak terima mungkin, coba introspeksi siapa dulu? Diri kita dulu. Tundukkan diri di hadapan Tuhan. Kenakan kasih, berdoa sama Tuhan. Tuhan, papa mama tuh selalu berantem aja tiap hari. Tuhan, kau bilang bahwa aku adalah siapa? Kata Tuhan firman-Nya, anak-anak adalah warisan yang hakiki di hadapan Tuhan. Mazmur bilang engkau adalah warisan, engkau adalah pewaris. Maka engkau dibilang adalah pewaris kekasihnya Tuhan, tunjukkan dengan tundukkan hatimu di hadapan Tuhan, berdoa untuk orang tuamu. Ketika engkau ada konflik dengan orang tua, tundukkan hatimu dulu. Yuk belajar. Orang nggak ngelihat seberapa banyak firman yang engkau tahu. Orang melihat seberapa besar kasihmu yang kau tunjukkan pada orang di luar sana. Bapak Ibu, saya mau tutup hal ini, firman pada hari ini dengan kenakanlah kasih sebagai pengikat di dalam keluarga. Penundukan diri menjadi hal yang penting. Penundukan diri pada Tuhan, penundukan diri pada pasangan, penundukan diri pada orang tua. Kalau hal yang simpel ini bisa kita lakukan, maka kita mengerti kita sedang membawa Kristus masuk di dalam keluarga kita. Amin. Yuk mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berikan waktu saat ini untuk Anda berdoa saat ini. Undang Roh Kudus. Undang Roh Kudus. Jamah. Mengundang Roh Kudus bukan berarti dia sedang ada di luar, tapi mengundang Roh Kudus berarti gini, Roh Kudus, jamah hatiku. Katakan, Roh Kudus, jamah hatiku. Lembutkan hatiku. Agar firman yang sudah aku dengar hari ini bisa membentuk karakterku untuk menundukkan diriku di hadapan Tuhan. Menundukkan diriku di hadapan pasanganku. Menundukkan diri untuk keluargaku. Yuk, sama-sama bilang, Roh Kudus, jamah. Roh Kudus, jamah aku. Roh Kudus, jamah aku agar aku mampu menundukkan diri di hadapan Engkau, Tuhan. Agar aku mampu untuk mengenakan kasih. Mari Bapak Ibu berdoa saat ini. Naikkan doamu. Apa yang kau ingin doakan untuk keluargamu saat ini? Kau yang mungkin ngerasa bahwa sepertinya ada jarak dengan pasanganmu. Kau ada jarak dengan anak-anakmu. Kau mungkin sedang rindu kasih yang dulu dengan anak-anakmu. Yuk bawa sama Tuhan. Yuk bawa sama Tuhan. Anak-anak yang saat ini kau masih single, kau masih punya orang tua saat ini. Doakan orang tuamu. Apapun latar belakangmu, apapun menjadi masalahmu, apapun keadaan dalam keluargamu, doakan orang tuamu. Yuk, berikan waktu saat ini. Saya akan beri waktu. Bilang, Roh Kudus, jamah aku. Karena hal yang pertama yang harus taklukkan adalah hati kita. Yang harus taklukkan pertama adalah diri kita. Ya, yuk berdoa. Berdoa. Minta Roh Kudus jamah hati kita, minta Roh Kudus jamah hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa, saat ini hamba berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah setiap kami pada hari ini. Mereka yang ada di rumah mereka masing-masing, mereka yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Saat ini dalam nama Yesus hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Roh Kudus menjamah hati mereka. Roh Kudus menjamah para suami, Roh Kudus menjamah para istri, Roh Kudus menjamah para anak, Roh Kudus menjamah para keluarga di Yesus pada pagi menjelang siang hari ini. Dan biarlah kasih-Nya Tuhan meliputi kami. Ajar kami Tuhan untuk taat, karena ketaatan itulah yang Tuhan mau. Tuhan nggak mengajar kami untuk mengerti banyak hal, tapi Tuhan ingin mengajar kami untuk taat. Ketaatan itu menjadi penting. Maka Tuhan ajar kami juga hari ini satu hal, penundukan diri, agar kami bawa Kristus dalam rumah tangga kami. Karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya.
Kami datang di hadirat-Mu dengan satu hati, dengan satu hati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi kita angkat pujiannya dari awal. Come on. Kami datang di hadirat-Mu dengan satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Amin. Mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi, come on. Oh, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kami mendengarkan message Tuhan. Oleh karena kami mau deklarasikan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Saudara ulangi apa yang telah disampaikan. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kami mendengar apa yang telah disampaikan oleh Bang Jo Tuhan. Pagi ini kami mau deklarasikan bahwa kami ada oleh karena Tuhan. Hidup kami ada untuk melayani Tuhan. Kami pribadi yang mencintai keluarga kami. Kami pribadi yang mengasihi keluarga kami. Kami ada yang memberikan hidup kami untuk melayani keluarga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus tolong keluarga kami. Untuk keluarga kami boleh berjalan terus sampai akhir daripada kesudahannya. Sampai maut memisahkan kami Tuhan. Biarlah sungguh dalam perjalanan keluarga bersama kami. Perjalanan keluarga kami boleh menorehkan cerita emas. Boleh menorehkan cerita yang memberkati banyak orang yang melihat keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Buat pagi hari ini, kayak percaya sama seperti doa hamba-Mu Tuhan. Biar sungguh keluarga kami tetap ada di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Kayak percaya lewati situasi yang sulit. Lewati situasi yang gak mudah, lewati situasi pandemi. Sesulit apapun Tuhan, ketika kami stick dengan keluarga kami, bersatu hati membangun mesbah keluarga kami bersama dengan Tuhan, maka ada perkara-perkara, ada hal-hal yang melebihi pemikiran kami Engkau sediakan bagi kami. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kasih yang mendasari segala sesuatunya. Hubungan kami dengan Tuhan, hubungan kami dengan keluarga kami, hubungan kami dengan komunitas kami Tuhan. Terima kasih Engkau pakai Bang Jo Tuhan. Terus pertajam. Membuat waktu yang dipakai semakin efektif, efisien. Mengingat waktu-Mu tidak lama lagi Tuhan. Biarlah sungguh selagi Bang Jo masih dipercarikan kepercayaan untuk dia hidup di bumi ini Tuhan. Ada percepatan, ada akselerasi, ada anugerah yang membuat Bang Jo semakin kuat menuntaskan apa yang telah Tuhan dan percayakan. Sampai tepat waktu Tuhan memanggil Bang Jo. Semua tugas yang telah diberikan, dia boleh finishing well Tuhan. Terima kasih, berkati keluarga, berkati anak-anaknya Tuhan.
Berkati apapun yang tangannya dia kerjakan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, Bang Jo, thank you so much buat message firman-nya. Oke, saudaraku, tadi pengumuman telah disampaikan. Sebentar kita akan berdoa untuk bangsa. Oke, saudari kita akan membantu kita untuk berdoa untuk bangsa. Oke, Coach selalu ingatkan, berpesan untuk kita berupaya untuk kita setiap kali service selesai, kita bisa berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk kota kita juga. Oke, Yeremia 29 mengatakan bahwa tidak hanya kita mengusahakan kesejahteraan kota, tapi ingat kita ini komunal yang spiritual. Oke, tapi di firman Tuhan dikatakan berdoalah. Oke, so pagi hari ini sebelum nanti kita akhiri ibadah, nanti kita akan menerima berkat dari Kak Cing-Cing. Oke, bolehkah saya minta seorang saudari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita? Silakan Nita. Tuhan, kami berdoa buat kota dan bangsa kami. Kalau sampai hari ini kami masih struggle dalam kondisi pandemi ini, Tuhan, kami percaya ada maksud Tuhan dan Tuhan tetap pegang kendali. Kami percaya semuanya akan selesai sesuai dengan waktu Tuhan, di mana Tuhan akan memulihkan bangsa kami dalam segala aspek. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap pemimpin yang ada di kota dan bangsa kami, biar setiap mereka boleh memimpin dengan otoritas dan roh yang takut akan Tuhan, di mana mereka memperjuangkan kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi mereka, Tuhan. Kau juga memberikan mereka hikmat, kekuatan, dan kesehatan untuk mereka menjalankan tanggung jawab yang sudah dipercayakan, dan Engkau menyertai setiap keputusan yang diambil, Tuhan, supaya tepat dan sesuai dengan tuntunan-Mu, Tuhan. Kami percaya bangsa kami akan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang kuat, bangsa yang mengenal Tuhan, yang akan memberkati bangsa-bangsa lain. Bapak, kami juga berdoa buat setiap keluarga yang ada, seperti yang tadi Kak Jo sudah sharingkan, Tuhan, supaya setiap keluarga yang ada boleh semakin kuat, Tuhan, dalam kondisi yang mungkin gak mudah hari-hari ini, Tuhan, sehingga setiap keluarga yang ada, Tuhan, mereka boleh memiliki fondasi yang kuat, Tuhan, mereka boleh memiliki mesbah keluarga, Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi kota dan bangsa ini, Tuhan. Kami gak mau menjadi orang-orang yang egois, Tuhan, hanya memikirkan keluarga kami, kesejahteraan keluarga kami, Tuhan, tapi kami mau menjadi keluarga yang kuat, Tuhan, yang boleh memberkati bangsa dan kota kami, Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan setiap keluarga yang ada, kota dan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami ucap syukur. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan Kak Cing-Cing akan berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami tahu bahwa kasih-Mu, Tuhan, itu tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kasih-Mu ada di dalam hati kami. Saat ini, Tuhan, kami percaya, Tuhan, kasih yang sama itu, Tuhan, yang ada di dalam setiap pribadi kami, Tuhan, itu yang boleh kami pakai dan gunakan, kenakan, Tuhan. Pertama-tama dalam keluarga kami sendiri, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kami sebagai anak, kami sebagai orang tua, kami sebagai menantu, kami sebagai grandma, grandpa, Tuhan, kami semua, Tuhan, kami mau mempraktekkan, Tuhan, firman-Mu, Tuhan. Penundukan diri itu biar boleh kami lakukan, Tuhan, dalam kehidupan kami ke depan ini, Tuhan. Kami percaya ketika kami memundurkan diri di hadapan-Mu, Tuhan, dan di keluarga kami percaya, Tuhan, kasih itu boleh memulihkan, Tuhan. Banyak perkara dalam keluarga kami, Tuhan. Bahkan bukan hanya keluarga kami, tapi kami juga boleh bawa, Tuhan, kasih yang sama itu, Tuhan. Kami boleh ceritakan bagi banyak orang, Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, dan kami percaya di hari-hari ke depan, Tuhan, Roh Kudus banyak mengajar kami untuk kami boleh merendahkan diri, boleh melakukan firman-Mu, Tuhan, dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan itu nyata, Tuhan, dan boleh dikenal oleh banyak orang. Terima kasih, Tuhan, ucap syukur, dan kami mau tutup ibadah kami hari ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan, kami doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita semua yang percaya kita katakan, amin. Happy Sunday all. Happy Sunday all. How we doing this morning, everybody?